Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku pecinta channel Hikmah Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini membuat hati kita tergerak untuk lebih meningkatkan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban radhiyallahu an, memiliki kebiasaan unik. Dia datang ke masjid sebelum waktu sholat berjamaah. Ia selalu mengambil posisi di pojok masjid pada setiap sholat berjamaah dan i'tikaf. Alasannya selalu mengambil posisi di pojok masjid karena ia tidak ingin mengganggu atau menghalangi orang lain yang akan melakukan ibadah di masjid. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pada suatu pagi, saat salat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa heran karena tidak mendapati Sya'ban radhiyallahu an pada posisi seperti biasanya. Rasul pun bertanya kepada jemaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak ada seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu an. Salat subuh pun sengaja ditunda sejenak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunggu kehadiran Sya'ban radhiyallahu an. Namun yang ditunggu belum datang juga. Karena khawatir salat subuh kesiangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk segera melaksanakan salat subuh berjamaah. Hingga salat subuh pun selesai, Sya'ban radhiyallahu an belum datang juga. Selesai salat subuh, Rasul pun bertanya kembali kepada para jamaah yang lain, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak ada seorang pun jamaah yang menjawab tentang keberadaan Sya'ban. Rasul pun bertanya kembali, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Seorang sahabat mengangkat tangan dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Rasulullah sangat khawatir terjadi sesuatu terhadap sahabatnya tersebut, meminta diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukuplah jauh dan memakan waktu lama, terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat sampailah di rumah Sya'ban pada waktu salat duha. Dengan perkiraan perjalanan 3 jam menuju ke rumah Sya'ban. Sampailah di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bertanya kepada perempuan tersebut, benarkah ini rumah Sya'ban? Wanita tersebut lalu menjawab, iya benar. Ini adalah rumah Sya'ban dan saya adalah istrinya. Bolehkah kami menemui Sya'ban radhiyallahu an yang tidak hadir salat subuh di masjid pagi ini? Rasulullah menyampaikan kepada istrinya. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban radhiyallahu an lalu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersama para sahabat kemudian mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir salat subuh di masjid adalah karena ajal yang menjemputnya. Beberapa saat kemudian istri Sya'ban radhiyallahu an bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua sekeluarga, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai satu kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya.
Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, apa saja kalimat yang diucapkan oleh sahabatku Sya'ban radhiyallahu an. Di masing-masing teriakannya dia berucap kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh. Kemudian yang kedua, aduh kenapa tidak yang baru. Yang terakhir adalah dia berteriak lagi, aduh kenapa tidak semua. Jawab istri sahabat Sya'ban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun melantunkan ayat yang terdapat dalam surah Qaf ayat ke-22 yang artinya, sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan tentang teriakan Sya'ban tersebut kepada seluruh sahabat dan kepada keluarga dan kepada istrinya. Saat Sya'ban radhiyallahu an dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilihat oleh Sya'ban radhiyallahu an dan orang yang sakaratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban radhiyallahu an melihat sesuatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk salat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki, tentu itu bukan jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula, Sya'ban radhiyallahu an diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat, dia berucap, aduh mengapa tidak lebih jauh. Timbul penyesalan dalam diri Sya'ban radhiyallahu an, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi supaya pahala yang didapatkan lebih indah. Dalam kalimat berikutnya, Sya'ban radhiyallahu an melihat saat ia akan berangkat salat berjamaah di musim dingin. Berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil 1 baju lagi untuk dipakainya. Dia memakai 2 baju, Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek dipakailah di luar. Dia berpikir jika kena debu tentu yang kena hanyalah baju yang luar, dan sampai di masjid ia bisa membuka baju luar dan salat dengan baju yang lebih bagus. Ketika dalam perjalanan menuju masjid, dia menemukan seorang yang terbaring yang kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sahabat Sya'ban pun iba dan segera membukakan baju yang paling luar. Lalu dipakaikanlah kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid agar dapat melakukan salat subuh bersama-sama. Orang itu pun selamat dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan salat berjamaah. Sya'ban radhiyallahu an pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, aduh kenapa tidak yang baru. Timbullah lagi penyesalan di benak Sya'ban radhiyallahu an. Jika dengan baju butut saja bisa mengantarkannya mendapat pahala besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya Sya'ban radhiyallahu an melihat lagi suatu adegan saat dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan dulu ke dalam gelas susu. Ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban radhiyallahu an merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti tersebut dengan ukuran yang sama besar dan membagi 2 susu ke dalam gelas dengan ukuran yang sama rata.
Kemudian mereka makan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan Sya'ban radhiyallahu an dengan surga yang indah kepadanya. Ketika melihat itu pun Sya'ban radhiyallahu an berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban radhiyallahu an kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, pasti dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan menyesali mengapa tidak dioptimalkan amalnya semasa beliau sehat. Sesungguhnya pada suatu saat nanti, kita semua akan mati, akan menyesal, dan tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya, karena pada saat itu barulah terlihat dengan jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah, namun kematian akan datang pada waktunya, tidak dapat dimajukan dan tidak dapat diakhirkan. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk sahabatku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.